itu, desa Mojowetan sedang mengalami paceklik. Masyarakat sulit mendapatkan air. Banyak orang mencoba membuat sumur, namun hanya tanah dan batu yang didapatkan. Suatu ketika, masyarakat mengadakan sedekah bumi. Karena kondisi gagal panen, akhirnya masyarakat membuat ambang seadanya. Kata orang Jawa, saat itu benar-benar wilayah tersebut sedang dalam situasi larang pangan. Dilangsungkanlah acara secara sederhana. Karena semua sudah kesulitan mendapatkan air, maka dalam sedekah desa tersebut dilakukan guna minta turunnya hujan. Karena hujan tak kunjung turun, akhirnya warga nekat menggali sumur dengan diketuai oleh pemuka desa. Di sumur pertama mereka melakukan penggalian. Struktur lubangnya agak mencong. Namun sayang, dari penggalian pertama itu tidak mendapatkan hasil. Terus masyarakat menggali lagi di sumur yang kedua. Digali semakin ke bawah, hanya didapatkan bebatuan. Dilanjutkan menggali di sumur yang ketiga, namun tetap kering juga. Karena warga kecapean, akhirnya berhentilah mereka. Saat malam harinya, tetua desa bermimpi. Dalam mimpinya dia tersesat di hutan. Di tengah perut yang kelaparan, dia mimpi dikasih makan sesosok nenek tua. Makanlah tetua desa dengan sangat lahap. Belum habis makan, tiba-tiba nenek tua berubah wujud menjadi ular naga besar. Naga lalu terbang dan pergi meninggalkannya. Ketua desa kaget hingga melompat meninggalkan tempat makannya melihat kejadian aneh tersebut. Dirinya heran. Setelah beberapa lama, karena dirasa masih lapar, dia kembali ke tempat makannya tadi. Dia ambil kembali nasinya yang ditaruh daun jati dan melanjutkan makannya hingga habis. Karena masih tersesat, selesai makan lalu dia mencari jalan keluar dari hutan. Dia menelusuri jalan ke arah sosok nenek pertama muncul tadi. Tetua desa mendapati sebuah gua yang ada cahaya terangnya. Masuklah dia ke gua tersebut. Namun bukanlah sebuah gua, tapi merupakan pintu keluar dari hutan. Keluarlah dia dan tiba-tiba sampai ke pinggir desanya. Tetua desa itu terhenyak lalu bangun dari tidurnya. Pagi harinya, dia bersama warga membahas tentang mimpi semalam.
Tetua desa lalu menafsirkan mimpinya, di mana dia meninggalkan tempat makannya sejauh 6 langkah. Dia berkesimpulan kalau tidak digali kedalaman 6 meter, berarti mereka harus menggali sampai 6 buah sumur lagi. Seperti itulah hasil penalarannya. Lalu mulailah mereka meneruskan melakukan penggalian lagi. Dimulailah menggali sumur yang keempat. Dari penggalian sumur ini, keluarlah air berlumpur yang terasa sangat asin. Karena terkena bencana, sumur keempat lalu ditutup dengan tanah agar tidak menyebabkan lumpurnya meluber kemana-mana seperti beleduk, kubu, atau kesongo. Setelah yang keempat arahnya berjajar, lalu mereka memberanikan diri dengan membelokkan ke kiri. Dan digalilah sumur yang kelima. Ternyata sumur yang dibuat juga kering kerontang. Mereka semua berharap sumur keenam nanti akan keluar airnya. Untuk mendapatkan berkah, sebelum menggali sumur yang keenam, mereka mengadakan bancaan kembali untuk memohon agar sumur ini bisa keluar sumber airnya, seperti tafsiran dalam mimpi sang tetua desa. Berlangsunglah hajatan di dekat pohon besar. Tetua desa dengan menggunakan pakaian kebesarannya, lengkap dengan ikat kepala dan jari wirunya. Setelah acara selamatan selesai, kembalilah mereka menggali sumur yang keenam. Namun ternyata sumur hasil galian juga kering. Warga kecewa, mereka pasrah dan berunding untuk menyudahi usahanya. Rasa lelah dan kecewa membuat salah seorang warga yang menggali menjadi marah dan spontan melemparkan besi semacam linggis yang digunakan buat menggali. Linggis jatuh ke dalam sumur dasar yang gelap. Karena sudah menjelang sore, semua warga akhirnya pergi meninggalkan lokasi, pulang ke rumahnya masing-masing. Pada pagi harinya, seorang anak kecil menangis digendong ibunya. Dia menangis terus-menerus, seperti nggak mau berhenti. Lalu ibu mengajaknya jalan-jalan di sekitar lokasi sumur yang digali warga desa. Untuk membuat anaknya berhenti menangis, ibu tadi mengambilkannya batu untuk dipegang anaknya agar dipakai sebagai mainan supaya mau diam. Namun si anak tetap saja tidak berhenti tangisannya. Pagi hari yang sama, sewaktu tetua desa berkunjung ke lokasi untuk melihat bagaimana kondisi sumur yang sehabis digali warganya kemarin, dirinya menyapa ibu tadi. Si anak nangisnya semakin keras.
Bahkan secara tidak sengaja si anak malah melempar batu tadi hingga masuk ke lubang sumur. Batu yang terlempar ke dalam sumur tadi berbunyi maklum, seolah seperti batu yang jatuh ke dalam air. Tetua desa terkejut mendengar suara tadi, lalu bergegas melihat kedalaman sumur dengan memasukkan kepalanya menengok ke bawah, memastikan yang barusan didengar. Dirinya terkejut melihat sumur yang tadinya kering terdapat air yang menggenang. Seketika, tetua desa kembali mengumpulkan warga dan memerintahkan untuk kembali melakukan penggalian sumur yang pertama. Alhasil benar adanya, keluarlah air yang lumayan deras. Sumur yang pertama tadi memiliki kandungan air yang melimpah. Ternyata di sumber yang pertama tadi sebenarnya sudah ada sumber mata airnya. Tapi karena kedalaman galiannya masih kurang sejengkal, menyebabkan air belum bisa keluar. Karena terkena warga, menyebabkan sumber air di dalamnya jebol dan keluar hingga menggenangi badan sumur. Berbahagialah warga, sehingga mereka mengadakan acara syukuran lagi dan berunding untuk pemberian nama sumur yang mereka buat dan sumber mata air yang mereka ketemukan. Karena jumlah sumur yang digali sampai 6 kali gagal, dan yang sumur pertama digali kembali, mereka menganggap dan menghitungnya sumur yang ketujuh. Setelah diperhatikan, ternyata di sumur keempat arahnya sama. Namun, pas melakukan penggalian sumur kelima, arahnya membelok. Sehingga kalau diperhatikan, sumur tadi membentuk angka 7. Terus lagi, besi yang dibuang seperti linggis. Juga kalau diperhatikan bagian atasnya atau pegangannya membengkok, yang bentuknya mirip angka 7. Dari situ mereka bersepakat untuk menamai sumur itu sebagai Sumur Pitu. Saat tidur di malam harinya, tetua desa kembali mimpi didatangi nenek yang sama. Nenek tersebut menepuk punggungnya. Dia lalu menjelaskan bahwa tetua desa sudah salah menerka mimpinya dulu. Dirinya menjelaskan bahwa petunjuk lewat mimpi yang didapat tetua desa tersebut adalah meninggalkan tempat makan, namun kembali melanjutkan makan lagi. Itu artinya sumur yang pertama tadi ditinggal harus diulangi digali lagi, persis seperti makanannya yang ditinggal lalu dimakan lagi. Setelah menjelaskan kepada tetua desa, nenek tersebut pergi sambil tertawa meninggalkannya.
Sejak saat itu, warga sekitar mempercayai bahwa penunggu sumur di Mojowetan tersebut adalah seekor ular naga besar. Sehingga dari cerita dan asal-usulnya yang penuh dengan kisah mistis, sumur-sumur di sana akhirnya dikeramatkan. Sumur-sumur tersebut lalu digunakan oleh orang-orang di era berikutnya untuk keperluan tertentu, seperti mencuci pusaka, olah spiritual, dan lain-lainnya. Setelah tetua desa terbangun dari mimpinya, dia merasa bahagia. Akhirnya desanya bisa didapati sumber air yang melimpah, yang tak pernah surut untuk mencukupi kebutuhan warganya. Dari temuan sumber mata air yang banyak dinantikan orang tersebut, menjadikan desa Mojowetan menjadi viral di era itu. Namun sayang, seiring berjalannya waktu, sumur itu akhirnya semakin berkurang debit mata airnya karena penebangan pohon-pohon besar oleh manusia.